Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada para siswa, kita akan membahas soal dalam tugas 3 suhu dan kalor yang kemarin Anda kerjakan. Saya bacakan sebentar. Ke dalam kalorimeter yang berisi es sebanyak 36 gram pada suhu minus 6 derajat Celcius, dituangkan alkohol bersuhu 50 derajat Celcius sehingga menyebabkan suhu akhir menjadi 8 derajat Celcius. Jika kapasitas kalorimeter 27 kalori per Kelvin, kalor jenis es 0,5 kalori per gram derajat Celcius, kalor lebur es 80 kalori per gram, kalor jenis alkohol 0,58 kalori per gram derajat Celcius, maka alkohol yang dituangkan adalah setelah Anda membaca soal ini, Anda harus bisa membawa ke hal-hal yang diketahui. Akan saya kerjakan di papan tulis sehingga lebih enak dalam kita mengerjakannya. Silahkan diperhatikan. Nah, seperti itu. Setelah Anda membaca soal itu, maka Anda harus bisa membawa dari soal itu ke bentuk ini. Kasusnya seperti ini ya. Ini kalorimeter berisi es. Sehingga kira-kira kalau es dimasukkan dalam suatu wadah, wadahnya jadi dingin apa tetap panas? Mestinya Anda bisa berpikir bahwa tempat esnya itu mesti akan menjadi dingin juga. Nah, dalam hal materi ini maka nanti kalorimeter ini suhu awalnya bisa dianggap sama dengan suhu es berapa? Minus 6 derajat Celcius. Nah, ini kalorimeter dia mempunyai kapasitas kalorimeternya berapa ini? 27 kalori per Kelvin. Kemudian kita punya alkohol yang kita wadahi. Masanya belum diketahui. Ini masa alkoholnya belum diketahui. Nanti yang ditanya berapa? Nah, belum diketahui. Yang diketahui banyak. Kalau jenis alkohol 0,58 kalori per gram derajat Celcius. Kemudian suhu suhu alkohol 50 derajat Celcius. Ini nanti dicampur ya. Es dengan suhu minus 6 dan alkohol dengan suhu 50 dicampur gitu. Sehingga menjadikan kedua zat ini bercampur. Di mana nanti akan menghasilkan suhu campuran. Suhu akhirnya itu berapa? 8 derajat Celcius. Nah, sebelum kita ke matematiknya ada lihat. Kalau es suhunya minus 6, alkohol suhunya 50 derajat Celcius, maka nanti yang akan menghisap kalori yang mana kira-kira? Dipikir, kalau es suhu minus 6, alkohol suhu 50 dicampur dan suhu campurannya menjadi atau suhu akhirnya menjadi 8 derajat Celcius. Maka nanti yang akan menghisap kalor yang mana? Nah, yang es dengan kalori meter. Sebaliknya, yang melepas kalor yang mana? Yang suhunya tinggi, maksudnya apa? Alkohol dengan suhu 50 derajat Celcius. Nanti turun ke arah 8 derajat, kemudian yang es minus 6 naik ke arah 8 derajat. Nah, nanti kita akan tinjau kasus prosesnya itu seperti ini. Ya. Ini es. Ini proses ini. Nah, ini alkohol dengan suhu 50 derajat Celcius. Tadi ketemunya kan 8. Di sini 0 derajat Celcius, ini 0 derajat Celcius. Maka nanti ketemu di sini titik akhir. Titik akhirnya berapa? 8 derajat Celcius. Nah, di sini nanti ada dua kan? Ini ada es dan kalorimeter.
Nah, yang jadi masalah nanti S-nya. S-nya ini ada kenaikan suhu pertama ya, S ada kenaikan suhu. Terus ini proses, ini ada delta ET. Ini proses meleburnya. Nah, di sini ada kenaikan suhu lagi. Delta T. Ini yang S. Nah, kalorimeter kan hanya kenaikan suhu, tidak ada proses melebur. Sehingga yang kalorimeter nanti dari sini langsung ke sini. Nah, ini yang kalorimeter. Jadi tidak ada proses meleburnya dari suhu S menjadi 0 derajat. Kalau S ya, dari suhu S menjadi 0 derajat, kemudian proses melebur dari 0 derajat menjadi 8. Sedangkan kalorimeter tidak ada proses melebur, langsung dari suhu S naik menjadi 8 derajat Celcius. Kemudian yang alkohol dia nanti akan mengalami penurunan dari suhu 50 menjadi 8 derajat. Nah, ini nanti alkohol akan menurun yaitu delta T. Delta T-nya berapa ini? Ya tinggal 50 diambil 8 derajat. Nanti ketemu nih 42 derajat Celcius. Nah, delta T yang ini berapa ini? Ya ini delta T-nya tinggal gini aja. Delta T yang ini adalah 0 derajat diambil TS. Berarti berapa? 0 dikurangi 6 sama dengan 6 derajat Celcius. Delta T yang ini berapa? Ya T akhir diambil 0 derajat Celcius. Berarti 8 diambil 0 sama dengan 8 derajat Celcius. Nah, kalau sudah kita tinggal apa ini? Tinggal mencari apa? Persamaannya. Prinsip saja, pokoknya jika ada kenaikan suhu, jika ada perubahan suhu delta T-nya tidak sama dengan 0, maka nanti I-nya pakainya MC delta T. Tapi jika delta T-nya itu sama dengan 0, atau dikatakan ada perubahan bentuk Z, nah maka nanti I-nya pakainya M kali N. Nah, hanya dua rumus ini yang kita gunakan. Sekarang kita terapkan di soal ini ya, Q isap sama dengan Q lepas pakai asas Black. Nah, pakai asas Black. Q isap asas Black kan Q isap sama dengan Q lepas. Kita awali dari S dulu. Dari S menjadi suhunya dari S suhu minus 6 menjadi suhu 0 derajat. Sehingga Anda punya MS ya, CS kali T kali suhu yang tinggi itu berarti 0 derajat dikurangi TS. Nah, tadi ini berarti pada posisi di sini. Nah, sudah pada posisi ini. Kemudian proses meleburnya berarti apa ini? MS ya? MS kali LS. Ya, sekarang ini sudah proses melebur. Sekarang naik dari sini ke sini. Nah, dari 0 derajat menjadi T akhir. Berarti M air C air kali T akhir dikurangi 0 derajat Celcius. Nah, T akhir dikurangi 0 derajat Celcius. Terus ditambah lagi ya. Ini tadi kan baru air, maaf. Ini tapi massa air ini yang berasal dari S ya, dari S. Karena tadi S-nya kan melebur dari S menjadi air, maka M airnya itu adalah massa air yang berasal dari S. Nah, sekarang ini S sudah menjadi air. Sekarang tinggal lihat kalorimeter. Ditambah lagi. Kalorimeter berapa? Massa kalorimeter mana tadi kalorimeter? Oh, ini tidak diketahui massa kalorimeter. Kita pakai kan ini bisa rumus ini bisa juga gini. I sama dengan
C delta T. Nah ini sama, karena C nya itu sama dengan M kali C kecil. Nah rumus ini sama, ini dengan ini sama. Nah, sehingga yang kalorimeter, ingat kalorimeter tidak mengalami proses melebur, sehingga dari -6 langsung ke 8. Berarti M atau C kalorimeter kali T akhir diambil T S sama dengan dilepasnya M alkohol C alkohol kali T alkohol diambil T akhir. Nah, Anda dari kasus ini Anda harus bisa menurunkan rumus seperti ini. Ingat, saya ulangi lagi. Kalau ada kenaikan suhu, Anda pakai rumus Q sama dengan MC delta T. Kalau tidak ada kenaikan suhu, pakai rumus Q sama dengan M kali N. Yang Q sama dengan MC delta T, M kali C itu adalah kapasitas kalor. Maka rumus ini bisa juga ditulis dengan Q sama dengan C kali delta T. Nah, kalau sudah seperti ini gampang, tinggal masukkan angka. Kita masukkan ya. MS berapa? MS 36 CS 0,5 0 dikurangi min 6 berarti 0 dikurangi min 6 0 dikurangi min 6 berapa ini? 6. Nah, ditambah MS sama 36 LS. Kalau lebur S mana tadi kalau lebur S? Nah ini 80. Ya, sekarang M air tapi yang berasal dari S berarti 36 kali C air 1 T akhirnya tadi 8 diambil 0 berapa? Kali 8. Nah, ditambah kapasitas kalorimeter 27. Nah, kalikan apa ini katakan? T akhir diambil TS. T akhirnya 8, TS-nya min 6 berarti 14. Nah, sama dengan habis kan? M alkohol yang dicari. C alkoholnya berapa? 0,58 ya. 0,58 ke sana tadi. 0,58 kali T-nya ini adalah 50 diambil 8 berarti kali 42. Nah, silahkan dihitung berarti. Kalau sudah dihitung kan gampang kan? Ini 0,5 kali 36 berarti 18 kali 6 18 kali 6. Kita hitung ya. 0,5 kali 36 18 kali 6 18 kali 6 48 108 ya. Ini kali ini 48 108. Nah, sudah selesai. Mana penghapusnya? Sebentar saya cari penghapus. Tambah 36 kali 8 36 kali 8 jadi 18 kali 6 sekarang 36 kali 8. Silahkan dihitung ya, hitung dulu. Kemudian 36 kali 8 lagi 36 kali 80 jadi terus 36 kali 8 ditambah 27 kali 14. Ini angkanya jelek ya, jangan khawatir. Besok kalau di soal-soal ujian biasanya angkanya tidak susah seperti ini. Kita hitung coba 36 kali 8 berapa? 36 kali 8 36
Ini kali ini 48, 24 ya, 24 berarti 28. Nah ditambah 2, 8, 8, 8, 8, 0. Ini juga ditambah berarti 2, 8, 8. Saya hapus. Nah sekarang 27 kali 14, 27 kali 14 berarti berapa? 28 masih 2, 8, 0 masih 1 ya, 28 masih 2, 8, 0 masih 1 tinggal 1. Ini kali ini 7, 2 berarti 3, berarti 378 tambah 378 sama dengan, terus yang paling kanan 58 kali 42, 58 kali 42. Ini kali ini 16, 1, 10, 11, 32, 3, 22, 20, 23. Ulangi, 16, 1, 10, 11, 32, 3, 20, 23. Ditambahkan berarti 6, 3, 4, 2. 6, 3, 4, 2. Tadi komanya 2 berarti 1, 2. Nah, ini ketemuannya berarti 24, 36 massa aluminium. Nah, kalau sudah dijumlahkan, jumlahkan kan gampang kan ya, ini aja deh ya. 2, 8, 8, 8, 8, 0. 2, 8, 8, 0. 3, 7, 8, 1, 0, 8. Silahkan para siswa dihitung sebentar biar ketemu jawaban yang ini. Silahkan dihitung sebentar. Jangan menggunakan kalkulator, hitung manual ya, hitung manual. Coba kita jumlahkan ya. Lihat. Ini 108. Ditambah ya. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 8, 8, 16 ya. 16 tinggal 1. 88, 16. 16 dengan 1, 17, 17 dengan 7, 24 ya. Ulangi. 8 dengan 8, 16. 16 dengan 7, 23. 23 dengan ini 24. Nah masih 2, 10, 10, 12, 15, 16, 1. Nah berarti 3, 6, 4, 6. Coba dicek ada yang salah enggak? Delapan, 16.
Oh, ini 288. Ah. Ini 288, 288, 28. Ini 288 ya. Maaf. Nah, 288 ditambah 378 ditambah lagi 108 berarti 888. Maaf, ada yang salah. Saya coba. Ini berarti 888 24 ya. 24 tinggal 2. Nah, tinggal 2 berarti 888 24 masih 2. 2 ini 10 18 25 ya. Nah, ini 10 18 25 tinggal 2 berarti 10 12 15 16 3654 ketemu ini 3654 sama dengan 24,36 dan nah, berarti massa aluminiumnya adalah 3654 dibagi dengan 24,36. Nanti ketemu satuannya ya. Kalau nggak salah hitung sekitar 550-an ya, sekitar 150 gram. Nah, ini para siswa, soal yang rumit ini kalau Anda sudah mempunyai konsep yang benar, Anda bisa memecahkan soal ini dengan pelan-pelan. Ini sebagai profesi bagi Anda yang kemarin sudah mengerjakan dan ternyata benar, saya acungi jempol, Anda sudah sanggup menaklukkan konsep-konsep pada suhu dan kalori. Tapi kalau ada masalah, ya jangan patah semangat, belajar. Saya harus bisa pecahkan. Soal sulit apapun, kalau Anda bisa menguasai dengan konsep yang benar, maka nanti endingnya akan ketemu jawaban yang benar. Terima kasih anak-anak semua. Semoga Anda bisa semakin pintar fisikanya dengan konsep-konsep yang benar. Tidak hanya sekedar menjadikan fisika itu sebuah rumus-rumus matematika, tapi pahami konsep-konsep fisikanya. Sehingga fisika itu sangat menarik. Ya, kalau Anda sudah mengerti konsepnya, fisika itu sangat menarik. Kalau Anda ketemu fisika itu rasanya kamu. Ya, anak-anak. Semoga Anda menjadi anak yang pintar dan menjadi anak yang soleh dan solehah. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.